Matotong magogoy ronao Mangulahon lomo ni roa Kupogos telison Manason ang tae Masigat tungtuho sa suge Olan ho ui uton dang benirikon Moguto bunganu nature Kasih roha madiha mudohot dami nasiat debata amata dohosian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Kembali kita bersama dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara kekasih, kita mungkin pernah mendengar sebuah nama, satu nama yang bernama Ludwig van Beethoven. Dia terserang penyakit telinga menjelang usia 30 tahun. Akibatnya ia menjadi tuli secara total. Bayangkan bagaimana terpukulnya seorang komponis lagu kalau ia menjadi tuli. Dalam kesedihan, ia menulis, "Aku merasa sepi, sangat sepi, tetapi aku merasa Tuhan itu dekat." Beethoven banyak membaca buku renungan dan buku kegemarannya ala Imitatio Christi, artinya meniru Kristus, karangan Thomas A. Kempis. Beethoven juga tahu bagaimana harus berdoa dan hubungannya dengan Allah sangatlah dalam dan pribadi. Di tengah-tengah rasa frustasi dan kecil hati, Ludwig van Beethoven berpaling kepada Allah, sang sumber kekuatan itu, sehingga ia bisa berkata, "Aku menempatkan seluruh keyakinanku di dalam kebaikan-Mu yang kekal, ya Allah. Jiwaku akan bersukacita di dalam Engkau, Zat yang abadi. Jadilah gunung batuku, terangku, kepercayaanku selama-lamanya." Walaupun Beethoven tuli, namun ia tetap produktif sepanjang hidupnya dengan menghasilkan begitu banyak simfoni, orasio, opera, dan sonata piano yang sangat menakjubkan. Saudara yang kekasih, betapa seringnya kita hanya terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan, atas apa yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan-kelebihan kita. Melupakan apa yang kita punya. Kita merasa percuma dalam berjuang, sehingga kita mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, bahkan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun bisa dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dengan segala keterbatasan kita, apa yang masih kita punya tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa. Saudara kekasih, dalam setiap kelemahan kita, Tuhan mau supaya kita juga belajar memandang kepada kasih karunia-Nya yang ajaib. Untuk itu, jadilah orang percaya yang tangguh. Apapun kelemahan yang saudara alami hari ini, kesesakan ekonomi, kehancuran hubungan, keterpurukan akibat penyakit, dan yang lainnya, itu tidak mempengaruhi kualitas rohani dan pelayanan saudara di hadapan Tuhan. Bahkan kita harus mampu berkata, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, "Karena itu aku senang dengan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar, dengan orang-orang yang merasa kuat dan mampu dengan kekuatannya sendiri menjalani kehidupan. Tetapi Tuhan tertarik kepada orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, mengakui ketidakberdayaan, dan mengakui kelemahannya. Paulus mengetahui kelemahannya, tetapi Paulus mengetahui ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya, sehingga Paulus tahu di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ada sebuah lagu yang populer tahun 1993 yang berjudul Cuma Khayalan. Refren daripada lagu ini mengatakan, andai aku menjadi orang kaya. Walaupun lagu ini merupakan pengandaian atau khayalan, lagu ini sebenarnya menggambarkan keinginan kita untuk mendapatkan kekayaan. Uang dapat membuat kita mendapat dan melakukan apa yang kita inginkan. Masyarakat kita memang mengagungkan orang yang kuat, orang yang selalu menang dan tidak pernah kalah. Seorang yang tampil dengan sempurna tanpa kelemahan. Mungkinkah kita menjadi seorang yang tanpa kelemahan? Mungkinkah saya menjadi orang yang tanpa kelemahan? Apakah ini merupakan gambaran yang nyata di dalam dunia ini? Jawabannya tentu tidak. Sebagai manusia, kita tentu memiliki kelemahan. Itulah sebabnya Stan Lee menampilkan tokoh kartun Marvel komik seperti Fantastic Four, Spider-Man, Hulk, Iron Man, dan tokoh-tokoh lain yang memiliki kelemahan sebagai manusia biasa, meskipun mereka adalah pahlawan super. Sekali manusia mengatakan mereka pahlawan super, tetapi pada film itu mereka mempunyai kelemahan. Tokoh-tokoh inilah yang dekat dengan pembaca, yang memang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kesadaran akan kelemahan manusia inilah yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan kita bukanlah karena kita sendiri, tapi karena Tuhan. Kekuatan yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika aku lemah maka aku kuat. Dia mengutip apa yang Tuhan katakan kepadanya, yaitu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah justru kita kuat? Pertama, agar kita tetap rendah hati. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menghadapi orang yang meragukan akan kerasulannya dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Dalam pembelaannya, Rasul Paulus dapat menonjolkan kehebatannya. Dia memiliki pengalaman rohani yang unik dan khusus. Dia juga menanggung ketidakadilan karena Tuhan. Semua ini bagi dia tidak perlu untuk dibanggakan. Untuk itu dia menyadari bahwa Tuhan memberikan duri, atau dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai pasak dalam dagingnya. Kemungkinan duri atau pasak inilah tantangan untuk tetap rendah hati. Keunggulan kita bisa membawa kita kepada kesombongan, sehingga kita lupa bahwa kita kuat bukan karena kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Yang kedua, aku kuat ketika aku lemah. Berarti kita belajar untuk datang kepadanya. Rasul Paulus selalu datang kepada Tuhan dalam segala kelemahannya. 3 kali dia berseru agar Tuhan mengangkat duri-duri tersebut. Dia datang kepada Tuhan yang mampu untuk mengangkat kelemahan ini. Dia berdoa sampai dia mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan agar dia tetap dapat rendah hati. Saudara yang kekasih. Dan yang ketiga, aku kuat ketika aku lemah. Berarti kita belajar untuk menikmati anugerahnya. Setiap kali dia berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan tetap, yakni anugerahku cukup bagimu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa saja menjawab doa dengan tidak mengurangi kesulitan atau melepaskan seseorang dari segala masalahnya. Sebaliknya, Tuhan mengaruniakan anugerahnya agar Rasul Paulus dapat melewati semua kelemahan dan kekurangannya dengan menikmati kekuatan yang merupakan anugerahnya.
Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya berjuang seorang diri. Dan yang keempat, aku kuat ketika aku lemah, berarti kita belajar untuk mengalami kuasanya dalam kelemahan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus. Semakin kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itulah kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Johnny Yakrekson Tada, seorang yang mengalami kelumpuhan, tetapi terus berjuang dan telah menjadi berkat bagi banyak orang dengan mengatakan, Denny, your weakness and your will never release God's strength in you. Sangkalilah kelemahanmu, dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada dalam dirimu. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan menyadari bagaimana Allah memberi kekuatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kita sudah menjalani tahun 2023 ini selama 6 bulan. Pada awal menjalani tahun 2023, mungkin kita merasa khawatir bagaimana perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Karena ada orang yang mengatakan tahun ini tahun resesi dan yang lainnya tahun krisis. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri atau dengan kekuatan daripada Tuhan? Pertanyaan ini berlaku dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, bahkan kehidupan bergereja. Semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan kuasa Tuhan. Karena kita kuat ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Kita akan terus bertumbuh dalam kekuatan. Kita akan terus bertumbuh dalam semangat dan sukacita jika kita terus membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Berhentilah berfokus terhadap kelemahan, tetapi maksimalkan terus apa yang ada pada diri kita. Tuhan mampu memberkati kita secara luar biasa lewat apapun yang ada pada hari ini. Dan Dia sanggup memakai itu untuk menyatakan kuasanya atas hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan membentuk kita melalui pengalaman hidup kita untuk menjadi mutiara yang indah, yang berkilau bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kami. Amin.